warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Fajri Rizky Septiana. Adik-adik bisa memanggil Bapak cukup Fajril saja ya. Kali ini Bapak akan membahas materi yang berjudul budaya antri. Nah, apakah adik-adik sendiri sudah pernah melakukan hal mengantri ini? Kali ini Bapak akan membahasnya. Budaya antri adalah hal yang penting yang tidak disadari masyarakat dari masa ke masa. Jadi adik-adik, budaya antri ini sudah ada sejak zaman lalu. Budaya antri ini padahal bisa menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa itu sendiri. Sudah sangat sering diingatkan sampai diperingati beberapa tempat dengan tulisan harap mengantri. Pasti adik-adik juga pernah dong melihat tulisan ini. Pastinya juga adik-adik ini pernah melihat tulisan seperti ini dan pastinya juga pernah menganggap bahwa tulisan ini tidak penting. Ayo jujur, pasti pernah kan? Dan orang tua pun menjadi salah satu bagian dalam tidak menghiraukan pentingnya budaya antri di Indonesia. Apalagi mengingatkannya kepada anak-anaknya sendiri. Apakah orang tua kalian pernah mengingatkan pentingnya mengantri? Padahal dengan mengantri ini memiliki banyak sekali manfaatnya loh. Tetapi tetap saja masyarakat di Indonesia tetap tidak menghiraukannya. Nah, adik-adik, apakah orang yang melanggar mengantri ini perlu dikenakan sanksi yang berat? Karena kita mengambil contoh saat kendaraan pribadi yang melewati jalur busway di Jakarta, banyak sekali yang melanggar. Namun dengan diadakannya sanksi yang berat sudah tak terlihat, bahkan sudah terlihat sedikit sekali karena adanya sanksi yang berat. Nah adik-adik, pertanyaannya, apakah orang yang melanggar mengantri perlu dikenakan sanksi yang berat? Padahal Indonesia ini cukup baik untuk menegur dan memberi rambu-rambu untuk mengantri. Tidak perlu ada sanksi berat loh, simpel sekali. Tetapi tetap saja masyarakat kita tidak peduli dengan apa yang ada di lingkungan sekitar. Padahal budaya antri ini adalah pelajaran penting untuk semua masyarakat dalam semua umur. Jadi budaya antri ini tidak mengenal kalangan usia. Sebenarnya adik-adik, mengantri ini adalah hal yang paling sederhana, namun sulit dilakukan. Karena dalam hal mengantri ini hanya dilakukan kesabaran dan menghargai orang lain untuk mendapatkan keadilannya. Nah, buat adik-adik yang ingin mengantri harus mempunyai jiwa kesabaran dan jiwa yang menghargai haknya orang lain. Nih adik-adik, jika negara kita dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, sayang sekali sangat tertinggal jauh. Apalagi dalam hal mengantri. Di negara lain tidak perlu diingatkan dengan tulisan besar harap mengantri. Masyarakat di sana sudah tahu loh betapa pentingnya sih budaya antri itu. Tapi sayang sekali di masyarakat kita tidak memperdulikan hal tersebut, bahkan tidak menganggapnya penting. Jadi singkatnya adik-adik, bahwa budaya antri ini sangat penting dilakukan oleh kalangan usia, dari yang masih anak-anak, remaja, hingga dewasa. Orang tua harus memberikan pengetahuan kepada anaknya betapa pentingnya hal kecil, yaitu mengantri. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan dengan adanya mengantri. Ini sepertinya yang kita lihat di Indonesia sulit sekali untuk mewujudkan suatu budaya antri ini. Padahal budaya antri akan menciptakan masyarakat yang bermartabat, di mana disiplin antri mampu menumbuhkan sikap untuk saling memahami dan saling menghormati sesama.
meskipun kelihatannya sepele, namun kalau kita mau memperhatikan dengan seksama dalam aktivitas mengantri kita melihat setiap orang saling memahami dan saling menghormati antara satu dengan orang lain. Orang yang datang belakangan memahami bahwa orang yang hadir lebih dahulu berhak untuk berada di depan dan sadar dengan menghormati haknya tersebut. Nah, jadi adik-adik, disitulah betapa pentingnya sekali budaya antri tersebut. Jadi kita sebagai mana kalangan muda perlu mengertinya budaya antri ini. Nah, selanjutnya adik-adik, di sini Bapak akan memberikan 3 pertanyaan saja tentang budaya antri. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja sih manfaat dari mengantri itu? Ayo, apa? Baiklah, jawabannya adalah manfaat dari mengantri itu kita bisa belajar mengatur waktu. Kita bisa belajar untuk disiplin dan tidak menyerobot hak orang lain. Dan yang terakhir, kita bisa belajar untuk menghargai orang lain. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, budaya antri ini mengapa sangat penting sekali diajarkan kepada adik-adik sekalian? Nah, jawabannya adalah bahwa budaya antri akan meningkatkan perkembangan sikap sosial anak dalam perubahan tingkah laku dan penyesuaian diri dalam tempat tinggalnya. Dan bahkan adik-adik juga bisa bersosialisasi, bekerja sama dalam melatih menghargai orang lain dan melatih karakter terhadap orang lain. Nah, pertanyaan yang ketiga, faktor penyebab masyarakat enggan mengantri apa nih? Yang pertama, keadaan darurat. Salah satu orang yang tidak mau mengantri adalah karena mereka memiliki situasi yang sedang darurat dan mengharuskan mereka terburu-buru sehingga mereka tidak dapat mengantri. Nah, apakah adik-adik pernah memiliki situasi ini sehingga tidak mengantri? Yang kedua, tidak adanya pengetahuan betapa pentingnya budaya antri. Tidak ada pengetahuan akan pentingnya budaya antri akan menyebabkan orang tersebut menyerobot barisan antri dan tidak menganggap pentingnya budaya antri yang berpengaruh pada kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, faktor ketiga yaitu kebiasaan. Orang tidak memiliki kebiasaan untuk mengantri dan tidak dididik sejak kecil, maka sudah terbiasa jika serobot menyerobot, sehingga hal tersebut akan menimbulkan sebuah keributan. Tentu sangat bahaya dong, jangan ditiru ya adik-adik. Baiklah, mungkin pelajaran cukup sampai di sini saja. Buat adik-adik, jangan lupa untuk belajar betapa pentingnya budaya antri ini. Walaupun halnya sepele, namun sulit untuk dilakukan. Tetapi jika kita berusaha dan kita mau untuk belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin sudah dicukupkan saja pelajaran dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segitu saja video kali ini. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk mensubscribe channel kami dan mensubscribe juga channel Humanika Laboratory, dan juga jangan lupa untuk men-share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.